Bab 6. Mahasiswi kesurupan. Permisi, maaf Mbah Tarjonya ada? Suara Beni ketika sudah sampai di depan pintu rumah Mbah Tarjo. Mbah Tarjo adalah sosok pria parubaya yang dikenal di kalangan masyarakat desa Sidomakmur akan kesaktiannya. Jadi Mbah Tarjo dihormati dan dituakan oleh masyarakat setempat. Silakan masuk, pintu tidak dikunci. Suara yang berat dan mantap terdengar dari dalam rumah. Rumah Mbah Tarjo cukup sederhana. Rumah dari kayu jati yang ditata dengan rapi. Aroma khas wewangian dupa dan bunga menusuk hidung Beni dan temannya saat masuk ke dalam rumah Mbah Tarjo. Ayo duduk, ada keperluan apa datang kemari? Bersuara berat dan sosok yang berwibawa terlihat di pandangan Beni. Kami adalah anggota KKN di desa ini, mahasiswa dari Universitas Surabaya, datang kemari untuk sowan ke Mbah Tarjo, ingin bertanya mungkin ada petuah dari Mbah yang bisa disampaikan kepada kami. Jawab Beni dengan nada yang sangat sopan. Jadi ini adalah anak-anak muda yang hebat dan penuh semangat dari kota, yang ingin saya sampaikan sebaiknya anak-anak ketika di desa ini, jaga sopan santun baik tindakan maupun ucapan. Takutnya danyang di desa sini tidak suka sama kalian dan bisa berakibat fatal. Petuah Mbah Tarjo, sambil menjelaskan bahwa danyang itu adalah sosok goib yang menjadi penguasa desa. Baik Mbah, kami akan mengingat petuah Mbah Tarjo. Jawab Beni dengan sopan, meski di dalam hatinya agak ragu akan keberadaan danyang tersebut. Saya lihat adik ini ada masalah soal cinta kan, sepertinya menyukai wanita, tapi wanita itu menyukai orang lain. Selidik Mbah Tarjo kepada Beni, setelah dia mengaktifkan mata terawangnya. Lo bagaimana Mbah bisa tahu? Kali ini Beni sangat terkejut akan pertanyaan Mbah Tarjo karena bisa tahu apa yang ada di pikirannya. Dan kini Beni mulai percaya akan kesaktian Mbah Tarjo. Apa sih yang gak bisa saya tahu? Saya Mbah Tarjo bisa tahu apa aja. Dengan nada sombong, penjelasan Mbah Tarjo terlontar. Saya percaya Mbah, lalu kira-kira bagaimana saran Mbah Tarjo tentang masalah saya? Tiba-tiba mata Mbah Tarjo bersinar, sepertinya merencanakan sesuatu di benaknya. Sebenarnya saya bisa menolong permasalahanmu, namun sebaiknya kamu belajar sendiri ilmu tentang itu, agar kamu bisa menaklukkan wanita mana saja yang kamu sukai. Saran Mbah Tarjo yang penuh rayuan. Baik Mbah, saya ingin belajar ilmu kepada Mbah. Hati Beni yang sudah dipenuhi ambisi mendapatkan Siti pun mudah tergoda rayuan Mbah Tarjo. Kalau kamu gimana? Saya lihat kamu juga ada masalah keuangan di keluargamu. Apa kamu juga mau belajar ilmu kepadaku? Tanya Mbah Tarjo kepada mahasiswa yang diajak Beni. Maaf Mbah, saya orangnya kurang tekun. Takutnya saat belajar justru tidak ada kebaikan untuk saya. Jawab pemuda itu beralasan, sebab dia malas untuk belajar hal-hal mistis. Meski dia cukup kaget kalau Mbah Tarjo tahu akan masalahnya, dia tetap menolak. Setelah teman Beni menolak, akhirnya dia disuruh keluar rumah untuk menunggu. Sebab ada yang harus dibicarakan secara khusus kepada Beni. Nak, jika kamu memang serius belajar, saat malam Jumat Kliwon kamu harus ikut saya naik gunung untuk menerima ilmu. Apa kamu bersedia? Baik Mbah, saya bersedia. Saya akan mengikuti semua yang disarankan Mbah Tarjo. Beni dengan semangat menuruti apa yang diminta Mbah Tarjo. Setelah beberapa pembahasan lagi dengan Mbah Tarjo, Beni dan temannya pamit untuk pulang. Waktu berlalu begitu cepat. KKN di desa Sidomakmur telah berlangsung selama 15 hari. Semua kegiatan berjalan dengan lancar. Sanjaya juga sangat senang sekali, karena energi spiritual langit dan bumi yang dia serap sepertinya hampir cukup untuk melatih teknik gerakan yang disebut ilmu saipi angin. Sekitar jam 8 malam Siti akhirnya datang lagi untuk menemui Sanjaya. Mas, bagaimana menurutmu tentang desa ini? Siti memulai percakapan saat duduk berdua dengan Sanjaya di teras. Desa ini indah dan damai, saya suka di desa ini. Tentu saja Sanjaya suka sebab di desa ini ada cukup energi spiritual yang dia butuhkan. Kalau memang suka desa ini, kenapa Mas gak menjadi orang sini aja? Selidik Siti yang seakan sambil menyembunyikan bom untuk diledakkan.
Maksud Siti apa? Sanjaya pura-pura tidak tahu maksud Siti. Ah masa Mas gak tahu, ya jadi orang sini hidup serumah dengan Siti. Dengan wajah memerah Siti memalingkan wajahnya. Siapa sih yang gak mau hidup serumah dengan wanita secantik Siti? Tapi mau bagaimana lagi, saya masih dalam masa pendidikan, setidaknya saya harus menyelesaikannya dulu kan. Jawab Sanjaya dengan pendidikan sebagai tamengnya. Memang apa salahnya jika menikah sambil mengejar pendidikan Mas? Semakin berani Siti menodong Sanjaya. Oh iya Mas, ini teh hangatnya diminum dulu, aku buat khusus untuk Mas. Seruput. Suara air teh yang diminum. Sanjaya sebenarnya tahu ada suatu energi di dalam teh itu, bahkan energi itu lebih kuat dari sebelumnya. Namun dia tetap meminumnya karena merasa tidak enak kepada Siti. Iya sih memang tidak ada yang salah, kuliah sambil berumah tangga juga biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Sanjaya yang mulai agak pusing, apa yang keluar dari mulutnya pun mulai dipengaruhi energi asing yang ada di tubuhnya. Sanjaya berusaha menekan energi itu sebaik mungkin, dan berusaha bersikap normal meski agak kesulitan. Siti, sepertinya badan aku kurang sehat, saya mau istirahat dulu ya. Sanjaya yang tubuhnya mulai berkeringat karena menahan energi ingin menyudahi obrolan itu. Baik Mas, saya harap Mas bisa menjadi suami yang baik untuk Siti. Siti berdiri, dan saat mengucapkan itu tangan Siti membelai pipi Sanjaya. Saat itu juga Sanjaya terhuyung-huyung, hampir saja seperti kerbau yang dicocol hidungnya, yang siap diajak kemana saja oleh pemiliknya. Namun Sanjaya masih mempertahankan kejernihan pikirannya dan langsung lari ke kamar mandi. Kali ini Sanjaya duduk di kamar mandi dengan konsentrasi serius. Lalu mengedarkan tenaga dalamnya, dan mengarahkannya ke arah energi asing itu. Butuh waktu cukup lama aksi kejar-kejaran antara tenaga dalam dan energi asing di tubuhnya. Hingga akhirnya, energi asing itu terdorong keluar. Kamu cukup mampu anak muda. Sosok siluet setengah ular dan setengah wanita keluar dari tubuh Sanjaya. Sanjaya tidak berbasa-basi lagi dengan siluet itu, karena sosok itu sudah di luar tubuh. Itu membuat Sanjaya leluasa mengeluarkan tenaga dalamnya, sebab jika sosok itu dalam tubuh, Sanjaya hanya bisa mengeluarkan tenaga dalam sesuai kadar yang bisa ditanggung tubuh bagian dalamnya. Dengan mengeluarkan sekitar 60% tenaganya, kepalan Sanjaya diarahkan ke siluet itu. Bang! Au! Lengkingan yang menyayat hati keluar dari siluet itu. Siluet itu terlempar, yang tidak diketahui Sanjaya. Siluet itu kembali dan mencari-cari di dalam rumah. Setelah melihat sosok wanita tertentu, dia masuk ke tubuhnya. Suara jeritan keluar dari salah satu kamar yang dihuni mahasiswi, sebab dia melihat temannya yang semula bermain HP, kini bertingkah seperti ular sambil mendesis. Sontak semua orang yang di rumah itu berkumpul ke kamar yang sama, termasuk Sanjaya yang sebagian bajunya basah karena telah bertempur di kamar mandi. Ayo bawa ke ruang tamu biar aman, kata seseorang menyarankan. Kamu hati-hati dengan bocah itu, dia orang jahat dan suka memukul. Mahasiswi yang kesurupan itu mengoceh dan memfitnah sambil menunjuk ke arah Sanjaya. Dari sisi pandangan batin Sanjaya, siluet setengah ular bagian bawah telah merasuki tubuh mahasiswi, sedangkan bagian atas bertubuh wanita, menjulang tinggi sampai atap rumah. Ayo kita panggil Mbah Tarjo. Saran Beni yang sekarang meyakini bahwa Mbah Tarjo bisa mengatasi hal seperti ini. Tunggu sebentar, mari kita berdoa bersama-sama dulu, kalau memang tidak berhasil, baru kita mencari solusi lainnya. Jawab Sanjaya sambil menenangkan keributan yang ada. Setelah mengarahkan teman-teman yang lain untuk berdoa, Sanjaya diam-diam mengedarkan tenaga dalamnya sekitar 75%, kemudian memukul ke arah atap, tepatnya ke arah kepala siluet itu. Bang! Seketika mahasiswi yang kesurupan itu kembali sadar. Duar! Di ruangan khusus milik Pak RT semua alat ritual miliknya meledak dan hancur, bahkan Pak RT sampai terjengkang dan memuntahkan darah. Kutu kupret, bocah ingusan, kamu telah berhasil membuatku marah.
mulai hari ini kamu akan menjadi musuh bebuyutanku, hanya kematian yang menyelesaikannya. Suara umpatan serta sumpah serapah keluar dari mulut Pak RT. Di ruang tamu situasi kembali tenang. Melihat apa yang dilakukan Sanjaya, yang melakukan gerakan memukul, lalu mahasiswi itu sadar, cara pandang teman-temannya terhadap Sanjaya kini juga berubah. Mereka tidak mengira Sanjaya yang pendiam punya kelebihan seperti itu. Setelah dicari tahu, ternyata mahasiswi yang kesurupan itu saat ini sedang datang bulan. Kemudian Sanjaya memberi beberapa arahan, agar siapapun saat datang bulan hati jangan lupa ingat pada Sang Pencipta, agar hal seperti itu tidak terjadi lagi.